Iya, informasi trending yang pertama kita langsung kepada lonjakan kasus COVID-19 ya di sejumlah negara. Betul. Negara tetangga terutama Singapura dan Malaysia sudah mengalami lonjakan kasus. Dan hal ini jadi bikin pusing gitu ya. Jadi seperti mengalami trauma lagi nih, kok COVID lagi. Waduh. Karena memang tidak jauh-jauh juga nih dari bulan Desember ya, musim dingin ada lagi penyebaran kasus. Dan yang terjadi di Tiongkok itu pneumonia ya, Mycoplasma ya, itu juga kemudian juga ramai dan hampir bersamaan dengan muncul lonjakan kasus COVID. Nah kalau kita lihat ini kenapa bisa melonjak, Naila melihat data yang misalnya ada di Malaysia. Di minggu terakhir kemarin lonjakan kasusnya ini bahkan mencapai 57%. Kalau di Singapura sendiri kasusnya bahkan juga jauh lebih tinggi. Nah ini nih 22.000 pasien ini tiba-tiba melonjak. Nah itu juga sudah dikonfirmasi oleh Kementerian Kesehatan kita yang kita terima ini statementnya dari Kabiro Humas begitu ya, dari Kementerian Kesehatan, bahwa memang di Indonesia sendiri ada jumlah penambahan kasusnya. Kalau kita lihat dari Oktober sampai dengan November deh misalnya, itu penambahannya dari yang 60-an kasus sampai kemarin terakhir di minggu kemarin itu sekitar 150-an kasus baru COVID-19. Iya, tapi ada kenaikan yang ini masih terkendali ya, dikatakan oleh Menkes, katanya imunitas masyarakat masih tinggi. Nah, berkaitan dengan COVID-19 yang terjadi di Indonesia, ini juga dikarenakan adanya varian baru. Ini berdasarkan yang disampaikan oleh Menkes, yaitu varian Eris atau EG.5 dan EG.2. Nah, peningkatan kasusnya tadi memang ada terjadi, tetapi tidak seperti lonjakan kasus di negara-negara tetangga ya. Iya, betul. Dan kalau di Indonesia sendiri memang himbauan untuk kemudian menggunakan protokol kesehatan lagi, menggunakan masker ini juga sempat digaungkan begitu ya oleh Menparekraf Sandiaga Uno yang menganjurkan masyarakat untuk kembali yuk bermasker lagi, katanya mengingat angka COVID-19 ini masih tinggi. Dan kemudian ada usulan juga apakah harus dibuat seperti dulu lagi nih Naila, pembatasan keluar negeri. Nah Kementerian Kesehatan sendiri juga menganjurkan kalau tidak terlalu agendanya urgensinya tinggi atau tidak terlalu penting, maka kegiatan keluar negeri ini juga sebisa mungkin dibatasi. Ya, kita akan tunggu nanti kebijakan seperti apa yang diterapkan untuk menekan atau mencegah adanya kasus COVID-19. Ini kita lihat dulu komen dari warganet yang sudah kami himpun. Ini dari akun X, dari @talxxx. COVID yang mulai meningkat lagi, sepertinya mulai terasa dampaknya. Bangun dari pagi, lagi cuti, beberapa klien cancel liburannya di akhir tahun. Takut tersebar ya, takut terkena gitu ya virus COVID ini. Ada juga dari Benap sekian, itu yang masih ada di Malaysia dan Singapura, tolong jangan ngabur ke sini dulu sampai pengebluknya lewat katanya. Pagebluknya lewat. Jangan egois, kalian bisa saja menjadi faktor yang akan kembali membuat kasus COVID di sini meningkat drastis katanya. Dari Dal XXX, kemudian ini pengantar kelas sudah diawali dengan COVID meningkat lagi. Apa penyebabnya ya? Ya. Dan berikutnya dari Genois sekian COVID meningkat lagi dan yang kena negara tetangga semua. Duh, makin parno katanya ya. Dan ini yang terakhir ada Bit sekian teman kantor udah ada yang positif COVID guys, siap-siap ngaduk dalgona. Wah, ini kembali ke era zaman COVID awal-awal ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.